Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ofis. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan melanjutkan materi tematik kelas 5 SD, tema 1, subtema 3. Oke, mari kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Oke, langsung kita mulai saja. Kondisi geografis Indonesia yang menguntungkan ini memberi pengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat, antara lain kebudayaan dan transportasi. Tak bisa dipungkiri bahwa letak geografis di Indonesia yang amat sangat strategis memberikan pengaruh terhadap keragaman budaya yang ada. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya antara lain adalah keragaman suku bangsa dan perbedaan kondisi alam. Baik, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di antara benua Asia dan benua Eropa. Berdasarkan letak strategis Indonesia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya. Nah, dari letak strategis Indonesia ini membawa pengaruh, apa saja pengaruhnya? Yaitu keragaman suku bangsa. Nah, negara Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu, masyarakat yang berbeda pulau itu tidak terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Jadi, itu yang menyebabkan suku bangsa setiap pulau itu berbeda-beda atau beragam. Lalu yang kedua adalah perbedaan kondisi alam. Nah, seperti yang kita ketahui, kondisi alam yang ada di Indonesia itu beragam. Ada yang di daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa acara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah keberagaman agama. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama adalah agama Hindu, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Kristen, keempat agama Katolik, yang kelima agama Islam, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, oleh karena letak geografis yang strategis, persebaran agama juga terjadi anak-anak. Nah, setiap agama memiliki tradisi masing-masing. Contoh, masyarakat Bali yang menganut agama Hindu mempunyai upacara kematian yang disebut ngaben. Upacara itu hanya ada di daerah Bali saja, tidak dapat kita temukan di daerah yang lain. Nah, kemudian anak-anak, keragaman budaya di Indonesia itu juga memberi dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah 1. Menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Lalu yang kedua adalah menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya Indonesia yang beragam. Lalu yang ketiga adalah bahasa daerah yang beragam. Lalu untuk dampak negatifnya adalah yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Lalu yang kedua adalah generasi muda lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Lalu yang terakhir adalah
banyaknya generasi muda, terutama yang tinggal di perkotaan, seringkali mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik anak-anakku, sekian penjelasan Ustazah pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.